Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Web Design dengan saya Arif Ranu Wicaksono MKom. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang metode pengembangan website dengan waterfall. Metode waterfall merupakan metode dalam pengembangan sebuah aplikasi, software, maupun sistem informasi. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik dalam mengembangkan perangkat lunak termasuk website. Metode ini mengembangkan pendekatan yang cukup sistematis juga berurutan pada pengembangan sebuah website. Kita bisa lihat diagram berikut, di mana metode waterfall itu seperti air terjun yang panahnya akan ke bawah, di mana panah-panah ini akan menunjukkan setiap kegiatan yang ada di setiap blok harus diselesaikan. Bila mana belum diselesaikan, tidak boleh ke kegiatan yang berikutnya. Dari diagram ini yang pertama, yaitu kegiatannya adalah planning, di mana dalam pengembangan website, planning ini dipegang kendali oleh web arsitek. Kemudian yang kedua yaitu designing. Nah, proses di mana membuat desain dari sebuah website biasanya dipegang oleh bagian web designer. Kemudian kegiatan yang ketiga itu adalah coding, di mana di sini nanti ada kegiatan-kegiatan menerjemahkan dari hasil desain menjadi sebuah kode-kode yang bisa dijadikan sebuah website. Di mana pada kegiatan coding ini yang bertanggung jawab adalah web programmer. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu testing. Di sini kita akan mengetes apa yang sudah dibuat oleh web designer apakah berjalan dengan semestinya. Nah, di kegiatan testing ini akan melibatkan web developer dan user atau pihak klien yang memesan sebuah website. Setelah kegiatan testing selesai, nanti masuk ke kegiatan berikutnya yaitu promotion, mempromosikan sebuah website yang sudah jadi kepada masyarakat secara umum baik melalui online maupun offline. Dan yang kegiatan terakhir adalah maintenance. Oke, kita masuk ke bagian planning ya. Tadi ketika kita lihat diagram alir dari waterfall itu yang pertama planning. Kita akan lebih detailkan apa sih kegiatan yang dilakukan di bagian planning ini. Planning atau perencanaan, pada tahapan ini web arsitek membuat rancangan awal berupa skema website yang baik meliputi dari link, navigasi, peta situs, serta menentukan layanan fitur-fitur yang akan ditampilkan kepada pengunjung website. Kita bisa lihat 4 tahap yang dikerjakan pada planning. Yang pertama, ada tujuan website, kemudian pengumpulan data, yang ketiga membuat kerangka situs, yang terakhir menyusun jadwal kerja. Menentukan tujuan website. Untuk memudahkan dalam menentukan tujuan website atau sering dikenal dengan tema sebuah website, misalnya websitenya akan digunakan untuk apa? Yang pertama mungkin bisa untuk blog atau personal website, kemudian untuk komunikasi atau forum, atau berupa portal, atau katalog, atau e-commerce, e-learning, e-news, e-government, atau yang lainnya. Yang pertama, ketika Anda telah menentukan tema dari website Anda, ada beberapa tahapan lagi di dalamnya, yaitu menentukan tema website, kemudian kita mencari website yang paling populer di internet sesuai dengan tema yang kita buat. Kita nanti membandingkan. Yang pertama kita lihat, contoh kita ingin membuat sebuah website portal berita. Kita lihat website portal berita yang ada di luar negeri
yang paling bagus, paling populer apa? Kemudian website yang paling populer di Indonesia apa? Kemudian dari dua contoh website tersebut kita formulasikan, ya, kita jadikan satu, kita pelajari karakteristik desainnya, kemudian ada tipografinya kita perhatikan, layoutnya kita perhatikan, kemudian warna, kemudian konten, fitur. Nah itu kita internalisasi, kita padukan dari website luar negeri dan dari Indonesia paling populer, kemudian jadilah website kita. Setelah diformulasikan seperti itu, kita sodorkan kepada klien yang akan menggunakan. Kegiatan berikutnya adalah pengumpulan data. Ada dua metode dalam pengumpulan data, yaitu ada kuesioner, ada interview. Kuesioner, dokumen yang berisi daftar pertanyaan spesifik mengenai website yang akan dibuat. Kemudian interview, itu kita melakukan wawancara, ketemu langsung dengan pihak klien atau pihak yang memesan, pihak yang akan menggunakan. Oke, dari diagram ini kita bisa melihat yaitu apa sih yang dikumpulkan, data yang dikumpulkan dalam membuat website. Di sini bisa kita lihat materi website yang dikumpulkan ada info, profil, kemudian foto, kemudian sampel konten dan fitur. Kemudian dari hasil pengumpulan ini akan dikelola oleh desainer dan web programmer. Setelah itu akan dilakukan testing, yaitu menggabungkan layout desain dengan coding, evaluasi website, kompatibilitas dari browser nanti apa yang digunakan, apa saja yang didukung. Kemudian yang terakhir adalah pengujian secara offline dan online. Selanjutnya yaitu kegiatan membuat peta situs atau sering disebut dengan sitemap. Dapat diumpamakan seperti kerangka website yang menggambarkan denah dari sebuah website. Dalam sitemap ini memuat informasi mengenai halaman apa saja yang ada di dalam website. Kemudian perhatikan dari diagram ini. Nah, seperti inilah contoh diagram yang dibuat sebagai sitemap. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada homepage, kemudian fiturnya apa saja, ada about use, kemudian ada services, ada produk, ada blog. Nah, ini contohnya secara simple. Kegiatan yang terpenting pada kegiatan planning salah satunya adalah jadwal kerja, di mana time schedule ini sangat penting sekali. Pembuatan jadwal kerja sangat membantu dalam menentukan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek website. Dengan adanya jadwal akan membuat Anda bekerja secara profesional karena dapat melakukan pekerjaan dengan lebih teratur, terencana, serta tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah disepakati dengan klien. Berikut tabel contoh jadwal pengerjaan website. Ya, ini salah satu contoh. Di sini setiap kegiatan ditulis secara detail, mulai dari analisis sampai yang terakhir maintenance. Dan di situ kita bisa menulis waktu yang dibutuhkan. Mungkin dalam analisis hanya sehari 2 hari, atau mungkin analisis bisa 1 bulan. Nah, tergantung dengan besar kecilnya proyek serta berapa anggaran yang digunakan. Tahap kedua dalam metode waterfall yaitu adalah designing atau mendesain halaman website. Pada tahapan ini yang bekerja adalah seorang web designer yang tugasnya sebagai juru gambar dan desain website. Seperti menentukan bentuk desain serta elemen-elemen yang terdapat di dalam website. Seperti layout, tata letak, konten website, kombinasi warna dan tipografi yang sesuai dengan karakteristik website. Berikut contoh layout dari website.
Website secara standar itu terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas itu namanya header, kemudian ada navigasi, ada sidebar, ada konten, dan yang paling bawah adalah footer. Beberapa software yang digunakan untuk membuat sebuah web design, macamnya sekarang ini banyak sekali. Contoh, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Adobe Dreamweaver, Sublime Text, kemudian ada Adobe Flash, Adobe XD, ada Figma. Di mana Adobe Photoshop biasanya digunakan untuk membuat ilustrasi, kemudian Adobe Illustrator digunakan membuat ilustrasi juga, begitu juga dengan Corel. Sedangkan Adobe Dreamweaver biasanya digunakan untuk merancang layout, mengatur HTML dan CSS-nya. Kemudian untuk Sublime Text itu biasanya karena di sini Sublime Text itu berbasis teks. Biasanya digunakan untuk mengatur HTML dan CSS dalam membuat layout. Kemudian Adobe Flash untuk animasi, Adobe XD dan Figma untuk membuat UI UX berupa prototyping. Langkah selanjutnya setelah designing adalah coding. Di sini pemrograman isinya adalah memprogram bagaimana web bisa digunakan, yaitu menerjemahkan dari web designer yang berupa desain diterjemahkan menjadi kode-kode HTML, CSS, PHP, dan lain sebagainya. Tahapan coding merupakan tahapan yang tersulit dan memakan banyak waktu yang lama dibanding tahapan lainnya. Tanpa coding, semua yang telah dibuat, dirancang, dan didesain tidak akan berfungsi. Dalam pengembangan web dibagi menjadi dua macam coding, yaitu yang pertama, client side, pemrograman yang berjalan di atas klien atau browser. Contohnya ada HTML, CSS, JavaScript, VBScript, di mana pemrograman ini menghasilkan website statis. Kemudian ada server side, pemrograman yang berjalan di atas server. Contoh ada PHP, ada ASP, JSP, Perl, CallFusion, di mana pemrograman ini menghasilkan web yang dinamis dan interaktif. Sedangkan untuk server menggunakan Apache Web Server yang menjadi tanggung jawab dari web administrator dalam melakukan konfigurasi dan keamanan setting database. Langkah selanjutnya adalah testing. Pengujian website atau testing bertujuan untuk memastikan agar sebuah website sudah benar-benar layak untuk ditampilkan kepada publik. Pengujiannya ada dua, yaitu offline dan online. Untuk ujian secara offline biasanya diuji kompatibilitas browser, kemudian memeriksa link tiap halaman, kemudian memastikan bahwa semua link berfungsi dengan baik, kemudian memeriksa kelengkapan data, memastikan semua fitur berfungsi baik di client side maupun di server side. Selanjutnya, mengubah desain website bila diperlukan. Setelah melakukan uji secara offline, kita melakukan ujian secara online. Maka caranya adalah uploadlah semua file database ke server hosting. Kemudian lakukan semua pengujian offline di atas tadi yang sudah kita bahas pada posisi website yang sudah online di server internet. Karena terkadang ketika website itu sudah baik berjalan secara offline, belum tentu nanti di ujian secara online bisa berjalan semua. Kemudian dilakukan penghitungan lama akses dari website saat online untuk memastikan bahwa website tersebut tidak terlalu lama tampil saat diakses pengunjung secara online. Langkah selanjutnya yaitu promosi atau promotion. Di sini mempromosikan website supaya dikenal oleh masyarakat pada umumnya.
Promosi bisa dilakukan melalui media klasik seperti mencantumkan pada kartu nama, brosur, dan media cetak. Juga melalui media online seperti mendaftarkan ke search engine Yahoo, mendaftarkan ke search engine Google, kemudian promosi lewat email, kemudian mengirimkan pesan broadcast, kemudian mempromosikan lewat sosial media, ataupun membayar ads melalui Facebook, Instagram, ataupun Google Ads, dan lainnya. Tahapan terakhir dari metode pengembangan website menggunakan waterfall atau air terjun ini adalah maintenance atau pemeliharaan. Tahapan terakhir yaitu memelihara. Tahapan ini memastikan bahwa sebuah fitur dari website, fitur menu dan semuanya, serta keamanan dari website dapat berjalan dengan baik setiap harinya. Sehingga ada perjanjian antara web developer dan klien mengenai maintenance ini. Misal, maintenance dilakukan selama setahun. Apabila ada fitur yang error atau rusak pada website, maka akan diperbaiki oleh web developer. Bila mana tidak tercantum di dalam kontrak, maka klien harus membayar sebagai imbalan karena tidak termasuk dalam kontrak. Demikian tadi pengembangan website dengan metode waterfall. Silahkan Anda pelajari berulang-ulang, dan sebenarnya di sini masih banyak metode yang lain. Selamat melanjutkan pembelajarannya dan kita ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.